Yang penting sesuai kapan mau. Belum masih bahas vaksin apa? Wah, vaksin 3 periode sih. Bisa yang pakai baju asmatin saya bang. Agak kira pakai banyak ya. Subhanallah walhamdulillah.
Channel Dedi Sapa Teman, kali ini kita ketemu saudara kita, kerabat Pak Budi Luhur almarhum yang tadi kita sudah liput pemakamannya ya, prosesi pemakaman. Boleh dikenalin Mas, namanya siapa? Oh, saya? Ya. Oh, saya Tales. Tales, Mas Tales ya saya Iya. panggil. Mas, Boleh. tadi kalau saya perhatikan Mas juga ikut dalam prosesi pemakaman. Seperti apa protokol kesehatan tadi Mas? Maksud saya apa tadi ya sudah sempat diceritakan, disemprot dulu atau diapakan dulu? Kalau yang saya alami tadi, sebenarnya tidak ada keinginan kami mau angkat peti jenazah ya? jenazah. Iya. Cuman permintaan dari pihak kesehatan, dinas kesehatan, karena pegawainya berapa tadi? Ada sekitar 6-4. Iya. Tidak mampu angkat, bawa keluar dari mobil. Jadi Dorong minta kami, bantuannya ya? ya, warga di sekitar situ. Iya. Tapi sebelum kami angkat peti, pegawainya semprot semua dulu kan. Oh iya, iya, maksudnya tetap ya protokol kesehatan. Ya, tetap. Iya. Masih, kalau menurut saya masih sesuai dengan protokol kesehatan. Pakai masker juga ya? Pakai masker, ini masker. Siap. Mas Tales, tadi waktu ngangkat peti jenazah, apa tidak ada rasa was-was gitu? Jangan-jangan? Tidak ada. Tidak ya, aman-aman Tidak ada. saja ya? Iya, insya Allah. Iya. Mohon diceritakan, Pak Budi Luhur Larengi ini sosoknya seperti apa di mata Mas Tales? Tadi di kubur tadi ada salah satu imam masjid Al-Ikhlas. Ya. Menurut keterangan beliau namanya Pak Rahman. Iya. Pak Budi Luhur itu kalau sholat subuh sering dengan mereka, kecuali ada tugas dinas, ada tugas perjalanan luar daerah atau ada reses. Iya. Nah itu Pak Budi tidak ada, tapi di luar itu selalu sering Berarti hadir sholat subuh. kesimpulannya Pak Budi Luhur ini kalau tentang ibadahnya ya, bisa dibilang ya lebih dari rata-rata juga ya. Ya. Bukan kalau ibadahnya saya itu sering jalan keluar sama siap. ya. Mas Tales bertetangga atau punya hubungan kekerabatan lebih dekat? Kalau Pak Budi itu masih tetangga, masih dekat dengan bapakku juga, Iya. dengan Om. Iya. Terima kasih Mas Tales Iya. untuk Dedi Sapa Teman. Nah kali ini kita ketemu sama Om. Saya belum kenal namanya Om, tapi Om ini dari tampilannya kayaknya tokoh nih, tokoh masyarakat di sini. Boleh dikenalin Om? Ya. Bukan cuma kaya, memang tokoh masyarakat. Nama saya, kalau nama kecil saya, nama panggilan saya Yoyon Abdullah. Yoyon. Tapi kalau nama panjang saya Siap. Muhammad Natsir Abdullah. Ya. Bapak Muhammad Natsir Abdullah. Posisi kita jarak dari rumah almarhum Pak Budi Larengi sekitar 20 meter. Berarti Pak Yoyon ini bisa dibilang tetangga sekaligus kerabat ya. Ya. Om, saya panggilnya Om saja ya. Ya, oke. Om Yoyon. Di mata Om Yoyon Pak Budi itu seperti apa sosoknya? Oke. Pak Budi Luhur ini saya teman saya dari kecil, teman bermain. Siap. Ya. Saya teman bermain dari kecil. Kemudian kami meningkat remaja selalu sama-sama. Ya. Kemudian sampai kami tingkat dewasa. Selama ini saya sering jalan sama beliau. Iya. Sampai kurang lebih tanggal 9 kemarin saya bikin acara di sini, dia datang. Dia datang ke sini bersama istrinya. Kami ngobrol itu, berdiskusi itu sampai jam 4 subuh. Siap. Saya dengan Pak Budi. Maksudnya ini kita tetanggaan tapi baru sempat ketemu atau gimana itu? Enggak. Kami sering ketemu memang. Biasa kalau hari-hari biasa, biasa beliau nelpon, lagi ngapain di rumah? Iya. Ayo datang ke sini ngobrol di sini. Kadang ngobrol itu sekarang sampai jam 2, sampai jam 3 subuh. Kemudian kadang kalau sore saya dijemput pergi ke warung kopi ngobrol. Saya potong dulu Om Iya. Yoyon. Berarti kebiasaan ngobrol sama Pak Budi nggak mengenal waktu itu sudah biasa. Sudah biasa. Sudah biasa. Dan sejak saya berteman, saya cerita saya itu berteman sejak saya kecil. Jadi teman bermain, meskipun umur kami hanya bertahun 2 tahun. Siap. Pak Budi lebih tua. Lebih tua Pak Budi. Pak Budi kurang lebih kepala 6, saya kepala 5. Jadi cuma beda 2 tahun Beda saya sama 2 tahun, beliau. iya.
Selain tetangga, kekerabatan masih ada hubungan, Om? Kami masih bersaudara. Saya sama Pak Budi itu, kalau saya punya mama dengan Pak Budi itu sepupu 2 kali. Siap. Sepupuan. Siap. Jadi kalau saya sama Budi itu sepupuan sepupuan 3 kali. Iya. Sama dengan bapaknya tadi yang Pak Oh Tales iya, tadi. Mas Tales tadi ya. Iya. Berarti ini ya, kalau hubungan tentang kerabat, kekeluargaan di sini masih jalin Iya. erat ya. Iya. Jadi Siap. saya bersahabat, berteman, teman bermain sejak kecil, Iya. bertetangga, bersaudara. Siap. Jadi saya sama Pak Budi itu bukan orang lain. Gitu. Siap. Nah, Om Yoyon, itu dalam percakapan sama Pak Budi Luhur Larengi ya, sampai berjam-jam itu apa ya yang dibahas? Jadi kadang kami bercerita itu di samping ya bercerita masa lalu. Oh iya. Mengulang cerita-cerita masa lalu. Reunian. Kayak reunian lah. Iya. Kemudian sampai pada tingkat sistem kejadian politik di Kabupaten Sigi dan provinsi itu sering kami berdiskusi yang diskusi Bahas ya tentang apa ya. saja. Karena memang menurut saya saya hari ini saya merasa kehilangan sekali dengan perginya Pak Budi. Iya benar. Dia teman diskusi yang baik. Iya. Dia saudara yang baik. Iya benar. Ya. Dan dia boleh dikata teman politik yang baik. Ya. Meskipun saya tidak masuk di dalam dunia di partai politik. Tapi kami itu sering bercerita politik. Bagaimana perkembangan politik, baik itu perkembangan politik di Kabupaten Sigi, perkembangan politik di tingkat provinsi, sampai ke tingkat nasional. Itu kami sering diskusikan. Karena memang kami begitu. Dari kecil kami memang sering berdiskusi. Nah, sampai di situ Om Yoyon. Om, kalau sepengetahuan Om Yoyon, kan kita hubungannya kekerabatan, keluarga, tetangga. Karir Pak Budi ini seperti apa di dunia politik? Jadi Pak Budi ini pekerja keras. Siap. Dia bekerja keras dan apa yang dia kerja itu menghasilkan sesuatu hal yang maksimal. Beliau menjadi kalau hitung-hitungan saya beliau itu menjadi anggota DPR itu kurang lebih 4 tahun di kabupaten, 1 tahun di kabupaten, 1 periode di Kabupaten Donggala, Iya. kemudian Mekar Kabupaten Sigi. Beliau sempat menjadi ketua DPR, kemudian 3 periode di Kabupaten Sigi, 1 periode di Kabupaten Donggala, 1 periode di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau saya melihat memang Pak Budi ini orang yang sangat, di samping dia orangnya pintar, cerdas dan potensial, teruji gitu, sehingga dia 5 periode jadi anggota DPR, jadi kurang lebih 22 tahun ya. Kesimpulannya, kalaupun Pak Budi tidak disukai oleh warga, dia pasti tidak terpilih, Iya. begitu ya? Artinya begini, kemarin saya ngobrol sama adik-adik ini. Iya. Saya bilang bahwa Pak Budi itu memang teruji. Sebagian orang mungkin tidak percaya kalau Pak Budi itu akan bisa duduk di provinsi. Gitu. Iya. Tapi ketika dia maju di provinsi, dia dipilih orang Sigi, dipilih orang Donggala. Iya. Kalau saya melihatnya levelnya lebih atas, jadi suara lebih banyak. Lebih pasti banyak, dia. iya. Kalau orang dipikir kemarin dia, ya kemungkinan karena di Sigi, karena dia orang Sigi. Iya, tapi betul. karena dia ke provinsi, ternyata orang karena ke kabupaten, kalau ke provinsi itu kan dia dapil 1. Iya. Dapil Sigi dan Donggala. Otomatis suara lebih banyak. Justru dia meraih suara di Kabupaten Donggala. Betul. Jadi memang orang ini memang orang karena apa? Ya memang pekerja keras. Pekerja keras. Pekerja keras dan dia dapatkan hasilnya gitu.